Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Pak Imam cintai dan banggakan, akan saya kisahkan sebuah kisah yang patut kita teladani, yaitu rela berkorban yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Kisah ini berawal dari ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya atau melarikan diri, yang pada akhirnya sampai di sebuah gua bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain sebagainya. Di dalam gua, sebelum Rasulullah memasuki dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq menawarkan diri untuk memeriksa keadaan gua tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memeriksa, memasuki, dilihat lorong-lorongnya sudah dalam keadaan aman, nyaman. Kemudian Rasulullah dipersilahkan oleh sahabatnya untuk masuk dalam gua. Karena dalam keadaan payah, sebelum beristirahat, Rasulullah membuat kesepakatan untuk sebagian dari anggota atau rombongan itu untuk terjaga atau menjaga keadaan sekitar supaya aman. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mendapat kehormatan untuk menjaga Rasulullah dan anggota yang lain. Karena Rasulullah payah, capek, akhirnya Rasulullah tidur dan meminta kepada sahabatnya yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kakinya yang sebelah untuk dijadikan bantal atau alas tidur. Abu Bakar As-Siddiq sangat bangga karena ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya siap. Akhirnya Rasulullah tertidur di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq karena diberi kepercayaan untuk menjaga Rasulullah dan rombongan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq menjaga supaya tidak tertidur. Dalam keadaan sepi, sunyi, karena hampir malam, itu di dalam gua terdengar sebuah suara-suara kecil, desisan-desisan kecil, selain suara jangkrik dan yang lainnya. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq paham bahwa ini adalah suara ular. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat keadaan, ternyata ada ular yang mau keluar dari sebuah lubang kecil yang kira-kira sebuah lubang selengan lah misalnya. Dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq, karena tidak ingin membangunkan Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq paham bahwa ular yang akan keluar ini ular yang sangat berbahaya. Akhirnya dengan sikap kaki Abu Bakar As-Siddiq yang sebelah menutup lubang, kaki yang sebelah pahanya untuk dijadikan bantal, sementara yang satunya hanya untuk menutup lubang ini. Dia tutup oleh Abu Bakar, dan bahkan paham resikonya ular ini akan menggigit kaki beliau. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ular ini pada awalnya tidak mau menggigit. Dia hanya mengeluarkan suara-suara kecil, suara desisan kecil begitu, bahkan membuat geli kaki Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Ular ini berusaha keluar melalui celah-celah kaki, tapi karena semakin kuat kakinya Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya ular tidak bisa keluar. Bahkan satu saat ular ini mengeluarkan selain suara, mengeluarkan sinyal-sinyal kecil, ya lidahnya dijulurkan ke kakinya Abu Bakar supaya dibuka, sehingga kakinya Abu Bakar ini geli. Tapi Abu Bakar semakin kuat menutup lubang ini, ditutup semakin kuat. Akhirnya ular ini marah. Karena marah, akhirnya kakinya Abu Bakar As-Siddiq ini digigit, tapi dengan gigitan kecil supaya kakinya ini pindah. Dia gigit begitu, lama-kelamaan ternyata kakinya Abu Bakar ini semakin dikuatkan untuk menutup lubang ini. Karena Abu Bakar As-Siddiq paham kalau ini dibuka maka ularnya akan keluar dan membahayakan Rasulullah SAW, membahayakan orang yang sangat beliau kagumi, dijunjung dan dibanggakan, bahkan dia cintai.
Sempat terbesit dalam hati Abu Bakar As-Siddiq berdoa, ya Allah, demi kekasihmu aku rela berkorban walaupun nyawaku taruhannya. Ular ini berusaha untuk keluar karena ditutup oleh kakinya Abu Bakar, digigit kecil tidak dibuka. Akhirnya ular ini mengeluarkan racunnya atau bisanya. Keluarkan dikit, terasa sakit, nggak mau keluar, nggak mau memindah kakinya. Bisanya dikeluarkan, racunnya dikuatkan. Akhirnya racun ini menjalar seluruh kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menahan, dia tahan. Demi Allah, demi Rasulullah, aku rela berkorban walaupun nyawa taruhannya. Ular ini karena ingin keluar dari lubangnya, dikuatkan lagi bisanya, racunnya dikeluarkan semuanya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mampu lagi menahan rasa sakit dari serangan racun yang selalu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mampu lagi menahan rasa sakit dan akhirnya beliau menjerit dan keluar air mata, dan air matanya jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW terjaga dan terbangun. Ya Rasulullah, maafkan aku tidak hendak membangunkanmu. Demi engkau aku rela berkorban walau nyawa taruhanku, ya Rasulullah. Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, ada apa? Ya Rasulullah, ada seekor ular yang hendak membahayakan engkau. Akhirnya kaki ini diambil oleh Rasulullah, ditarik, dan ular ini keluar. Hanya ada Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Dan Abu Bakar diberi kesempatan bisa mendengarkan percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular yang keluar dari lubang ini. Ular ini berkatakan, ya Rasulullah, aku menahan rinduku untuk bertemu dengan engkau ya Rasulullah sudah beribu-ribu tahun. Karena ketika aku hendak menuju surga oleh Allah dihalangi. Kata Allah, nantikan orang yang aku kasihi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah disuruh menunggu kedatanganmu aku di gua ini. Luar biasa. Ular menunggu Rasulullah selama beribu-ribu tahun. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan kaki Abu Bakar As-Siddiq dipegang dan akhirnya sembuh kakinya Abu Bakar As-Siddiq, dan ular ini pun bisa melepaskan kerinduannya bertemu dengan Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung ataupun tidak langsung, maka Allah memberikan ridhonya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, inilah sebuah kisah bisa kita ambil suri tauladan bahwa hendaknya kita rela berkorban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.